Hello everyone, welcome back to our channel Top Komodo. Today I'm going to share the information about some mechanism of a tour guide in doing his or her job. Tapi sebelum kita melanjutkan, I also would like to thank you very much to everybody who has watched, like, comment, share, and subscribe our channel. Bagi teman-teman yang belum, kami mohon dukungannya agar like, comment, dan share, serta subscribe channel kami agar channel kami dapat berkembang dan kami akan dapat membagikan video bermanfaat lainnya. Well guys, ternyata dalam melaksanakan tugasnya ada beberapa mekanisme atau langkah-langkah yang harus diikuti oleh seorang tour guide. Untuk mekanisme dan langkah-langkah yang akan kami jelaskan dalam video ini, kami lebih fokus kepada freelance tour guide. Karena kita tahu ada juga tour guide yang bekerja sebagai staf tetap di suatu perusahaan perjalanan wisata. Mari kita lihat sama-sama teman-teman. Tahap yang pertama teman-teman adalah booking atau pemesanan. Booking here is done by a travel agent or a tour operator. Jadi biasanya sebuah travel agent atau tour operator akan menghubungi seorang tour guide untuk menangani sebuah perjalanan wisata dalam periode atau jangka waktu tertentu. Selanjutnya teman-teman adalah confirmation atau konfirmasi. Pada tahap konfirmasi ini, seorang tour guide akan memberikan jawaban kepada pihak travel agent atau tour operator tentang pemesanan yang mereka lakukan. Satu hal yang perlu diingat di sini teman-teman bahwa sebelum memberikan jawaban ya atau tidak, seorang tour guide harus mengecek jadwalnya terlebih dahulu. Siapa tahu pada periode yang sama kita sudah menerima bookingan dari travel agent lain. Jangan sampai akan bertabrakan jadwalnya dan perusahaan atau travel agent tersebut akan kecewa kepada kita dan kita akan kehilangan kepercayaan dari travel agent tersebut. Selanjutnya teman-teman adalah tahap reconfirmation atau konfirmasi kembali. Tahap reconfirmation ini biasanya terjadi ketika kita sudah memberi jawaban ya untuk menangani sebuah perjalanan wisata yang dipesan oleh sebuah travel agent atau tour operator. Jadi rekonfirmasi di sini biasanya it is done at least 1 or 2 days before the tour is conducted. Seorang tour guide biasanya akan datang langsung ke kantor travel agent atau tour operator yang bersangkutan. Yang harus ditanyakan adalah mengenai standar prosedural dari perusahaan perjalanan wisata tersebut, sehingga tour guide dapat mempersiapkan dirinya dan melakukan tugasnya sesuai dengan job deskripsi yang dijelaskan oleh perusahaan tersebut. Selain itu, hal yang ingin ditanyakan oleh seorang tour guide pada tahap reconfirmation ini adalah mengenai tour program, destinasi-destinasi wisata yang akan dikunjungi, dan juga komponen-komponen yang termasuk dalam paket wisata tersebut. Selain itu teman-teman, pada tahap reconfirmation ini, seorang tour guide juga akan menerima sejumlah uang sebagai biaya operasional perjalanan wisata tersebut. Reconfirmation ini juga bisa dilakukan via email atau via telepon ya teman-teman. Biasanya itu terjadi ketika tour guide sedang berada di kota yang berbeda dari lokasi kantor travel agent atau tour operator yang bersangkutan. Lalu tahap selanjutnya teman-teman adalah preparation atau persiapan. Pada tahap persiapan ini, penting sekali bagi seorang tour guide untuk melakukan kontak dengan tim kerja, misalnya dengan driver atau boat captain, untuk memastikan semua dalam kondisi sehat dan siap untuk mengeksekusi sebuah tour. Lalu, hal lain yang perlu dilakukan pada tahap persiapan adalah persiapan tour itinerary yang sudah diterima dari travel agent atau tour operator, map atau peta, welcome board, name tag, first aid box, alat tulis, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya menyangkut self preparation, jadi persiapan pribadinya, yaitu kondisi kesehatannya,
harus dalam kondisi sehat untuk dapat menjalankan tugasnya dalam mengeksekusi sebuah tour. Lalu yang berikut tentang barang bawaannya sesuai dengan tipe dan juga kondisi tour yang akan dilaksanakan. Misalnya itu adalah sebuah trekking tour, jadi seorang tour guide harus menyiapkan pakaian atau sepatu yang cocok untuk sebuah kegiatan trekking. Dan juga ketika misalnya itu adalah sebuah oversea tour, jadi seorang tour guide juga harus menyediakan alat snorkeling atau pakaian yang cocok untuk berenang. Lalu tahap selanjutnya teman-teman adalah tour conduction, jadi penyelenggaraan tour. Tour conduction ini menjadi inti dari pekerjaan seorang tour guide teman-teman. Mulai dari pick up service sampai drop off service. Jadi ini menyangkut persiapan penjemputan, komentar, atau pemberian informasi tentang destinasi-destinasi wisata yang dikunjungi, atau tentang informasi umum tentang daerah atau objek wisata yang akan dikunjungi. Dan juga bagaimana memberikan statement akhir dari sebuah tour saat drop off service. Kami berjanji untuk tour conduction ini akan kami bahas dalam satu video khusus karena akan ada banyak hal yang kita bahas tentang tour conduction ini teman-teman. Tahap selanjutnya teman-teman adalah evaluation atau evaluasi. Pada tahap evaluasi ini yang dilakukan adalah evaluasi terhadap keseluruhan perjalanan wisata. Evaluasi ini berkaitan dengan fasilitas dan juga pelayanan yang sudah mereka nikmati selama perjalanan wisata tersebut. Misalnya tour guide, akomodasi, transportasi, restoran, dan lain sebagainya. Evaluasi tersebut bisa dengan memberikan angket atau kuesioner yang akan diisi oleh wisatawan tentang penilaian, kritik maupun saran mereka atas keseluruhan penyelenggaraan tour yang sudah mereka nikmati. Ketika misalnya angket atau kuesioner tidak disediakan oleh travel agent atau tour operator, seorang tour guide bisa memberikan informasi kepada wisatawan untuk mengirimkan penilaian, kritikan maupun saran mereka via email. Tahap selanjutnya teman-teman adalah tour report, jadi laporan tour. Tour report ini terdiri dari dua, yaitu tour activity report and financial report. Jadi tour activity report ini berkaitan dengan keseluruhan penyelenggaraan tour. Misalnya ada hal-hal yang ditemukan atau dirasakan baik oleh wisatawan maupun oleh tour guide itu sendiri selama perjalanan wisata. Hal tersebut perlu disampaikan kepada pihak tour operator atau travel agent to improve their service and their management. Lalu yang menyangkut financial report itu berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah digunakan selama tour tersebut berlangsung atau yang kita sebut dengan biaya operasional. That is all the information we can share regarding to the mechanism of a tour guide in doing their job. Thank you for watching and have a great day. Bye bye.